Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in astaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin, jamaah-jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari keempat pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Saum yang kita lakukan pada tahun ini jamaah sekalian, semoga yang sudah kita lakukan 3 hari ke belakang diterima menjadi amal soleh. Tersisa ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang baik Allah Subhanahu wa taala, Ramadan memberikan pesan kepada kita, pesan yang berkaitan dengan pesan iman. Bukan berarti bahwa di luar Ramadan iman adalah sesuatu yang tidak dijaga, tetapi kita yakini bahwa saat kita melaksanakan ibadah Ramadan, ya, maka iman kita akan naik dan iman kita memiliki sifat iman yang baru. Kenapa tidak jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan amal-amal ibadah, full dengan amal-amal soleh, mulai dari saumnya di siang hari, kemudian bukanya, salat malamnya, membaca Al-Quran dan sedekahnya jemaah sekalian. Ini adalah merupakan sifat iman yang baru yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita telah menjelaskan kepada kita bahwa keimanan yang akan didapatkan saat kita melaksanakan ibadah Ramadan ataupun buah iman dari Ramadan yang kita lakukan, diantaranya yang pertama adalah bahwa Ramadan memiliki sifat, akan melahirkan sifat-sifat kejujuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak jemaah sekalian jemaah Allah Subhanahu wa taala? Puasa yang kita lakukan di siang hari, seseorang jika ingin dia berbuka kapan saja, maka pasti dia akan bisa. Tetapi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun lapar dan dahaga, walaupun dia bekerja keras, di samping itu kemudian dia berpuasa, dia tetap bisa menjaga puasa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap jujur yang seperti ini jamaah sekalian adalah sesuatu yang harus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, keimanan yang dilahirkan dari Ramadan ini adalah membentuk pribadi yang penyabar. Membentuk pribadi yang penyabar. Kenapa tidak jemaah sekalian? Karena Ramadan membentuk kita agar kemudian kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya.
Puasa kita butuh kesabaran. Bacaan Quran kita butuh kesabaran. Qiyamul lail, salat tarawih butuh kesabaran. Artinya, saat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya butuh kesabaran. Maka pada bulan Ramadan ini jamaah sekalian, dengan ibadah yang rutinitas yang akan kita lakukan sebulan ini melatih kesabaran kita. Dan kata para ulama, salah satu di antara tingkatan sabar atau di antara macam-macam sabar, di antaranya adalah sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah sabar di dalam meninggalkan maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, bahwa Ramadan juga membentuk pribadi. Buah daripada iman tersebut adalah membentuk pribadi yang dermawan. Sesuatu yang luar biasa jemaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari-hari biasa kita bersedekah. Mungkin di hari-hari biasa kita biasa memberi. Tapi di luar Ramadan, apa yang kita berikan jauh lebih besar dan jauh lebih sering kita lakukan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara shaiman." Barang siapa seseorang yang memberikan makanan, minuman, walaupun seteguk air kepada orang yang sedang berpuasa, falahu ajruh, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang berpuasa. Bukan hanya kita memberikan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, tetapi kita juga mampu bersedekah yang lainnya. Dan ini adalah merupakan buah dan latihan dari iman serta saum kita yang kita laksanakan. Yang terakhir, yang keempat jemaah sekalian, buah dari iman yang kita pupuk, yang kita bina selama pada bulan Ramadan ini adalah melahirkan, membentuk pribadi yang cinta kepada Al-Quran. Suatu yang sangat luar biasa jemaah sekalian. Mungkin di hari-hari biasa kita membaca Al-Quran, tetapi pada bulan Ramadan kita akan lebih banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Ketika muncul pertanyaan, kenapa kita harus sering membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan ayat Al-Quran. Maka sepantasnya, sebaiknya, seharusnya bagi seorang muslim yang berpuasa, iringilah puasa kita. Ya, sempurnakan puasa kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap berada pada bulan Ramadan, beliau menyetorkan hafalannya, bacaannya kepada Jibril alaihi salam. Begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim, mereka memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, kata murid-muridnya, beliau menamatkan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita laksanakan tahun ini jemaah sekalian, walaupun suasana Covid yang masih ada di sekitar kita tidak menghalangi kita untuk menyempurnakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa anjazundahu, wa hadzal mal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang harus kita hidupkan selama bulan Ramadan? Paling tidak jemaah sekalian, untuk menyempurnakan saum kita, puasa kita, sempurnakan puasa kita dengan 3 amalan rutinitas. Yang pertama adalah perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, waktunya siang, malam, ataupun di pagi hari. Kemudian yang kedua adalah perbanyak sedekah. Keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita sedekahnya kepada orang-orang yang berpuasa. Dan yang amalan yang ketiga jemaah sekalian, yang mesti kita jaga dan sempurnakan selama bulan Ramadan adalah jaga qiyamul lailnya, jaga salat malamnya, jaga salat tarawihnya. Oleh karena itu ada sebagian para ulama kita mengatakan bahwa
bulan Ramadan salat malam itu hanya boleh dilakukan di awal malam. Walaupun ada yang melakukan di akhir malam, karena itu sesuatu yang biasa dilakukan, tetapi saat bulan Ramadan yang utama salat malam, salat tarawih, salat qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan adalah di awal malam ba'da isya. Maka mari kita penuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah rakaatnya sedikit, bacaannya pendek, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammad tasliman katsira. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.